Kita pada malam hari ini melanjutkan lagi kajian dan pelajaran tentang fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih di pembahasan kitab Al-Janaiz, pembahasan tentang jenazah. Kita di pertemuan yang lalu sudah mulai di pembahasan memandikan. Kita sudah sebutkan memandikan jenazah, paling terakhir bahwa jenazah itu dimandikan 3 kali. Kalau sebersih dengan 3 kali maka itu cukup. Kalau masih keluar cairan maka kita boleh menambah sampai ke 5. Kalau masih keluar lagi, maka boleh kita menambah sampai 7. Bahkan kata Nabi SAW, "Au aksar min dhalika in ra'aitunna dhalik." Boleh lebih dari 7 jika memang dibutuhkan. Jika memang dibutuhkan. Setelah itu belum menjelaskan setelah mandi, thumma yunashshifuhu bithawbin. Setelah itu selesai mandinya tadi 3 kali, kita mengeringkan badan dari jenazah itu dengan handuk atau kain yang tentunya menyerap air. Tujuannya adalah hikmahnya supaya nanti kain kafannya tidak basah ketika kita angkat jenazahnya dan meletakkannya di atas. Jadi ini hikmahnya. Kita keringkan, sudah saya sebutkan di pekan lalu, jenazah itu kan cuma ada di atas tempat pemandian itu, ditutup dengan kain yang menutupi auratnya saja, antara pusar sampai lutut. Iya, dari atasnya ditutup. Setelah selesai semua mandi ini dilap, dikeringkan, dan digantikan kain yang basah ini dengan kain yang kering. Makanya nanti disiapkan 2 sarung, satu untuk menutup saat mandi, satu nanti untuk menutup saat mau bersihkan, dihanduki, dilap. Jadi kita pasang lagi kain menutupinya, kemudian kita tarik kain basah tadi di bawah kain kering. Jadi kita tutupi dulu, baru kita tarik. Kan ini kain yang menutupi di atasnya. Di atasnya jenazah. Jadi kita tutupi dulu dengan yang kering, baru kita tarik. Setelah itu kita lap, bersihkan airnya. Sampai kalau kita sudah rasa sudah bersih, maka sekarang boleh kita angkat dari tempat permandiannya. Kita angkat, dan tentunya sebelumnya sudah kita siapkan kain kafan. Kain kafannya. Nanti kain kafannya akan disebutkan oleh penulis setelahnya. Cuman sekarang misalnya kalau kita angkat sekarang mau langsung ke kain kafan, maka harus disiapkan dulu. Dan kalau kita angkatnya setelah mandi, bukan langsung ke kain kafan, tidak apa-apa, langsung saya diangkat dulu, ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan, dan di sanalah disunahkan wa yaj'alu tiba fi maghobinihi wa mawadhi' sujudih. Jenazahnya dikasihkan parfum di tempat seluruh tempat yang persendiannya, di bawah ketiaknya, di antara di sikunya, di pusarnya, di bawah lututnya ini bagian bawah, semua di persendiannya yang ada pergelangannya dikasih. Kemudian juga di tempat sujudnya. Ini di tempat sujud kata para ulama tasyrifan lah, untuk memuliakan tempat sujud.
Karena orang yang beriman nanti akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan bercahaya di alat-alat sujudnya dan alat wudhunya. Alat wudhunya. Makanya dikasih parfum, yaitu di tangannya, jidatnya, ya, dua lututnya, dan kakinya. Itu dikasih. Tapi kalau memungkinkan dikasih seluruh badannya, tidak apa-apa. Itu lebih bagus lagi. Makanya kata beliau, wa in thayyabahu kullahu kana hasanah. Kalau dia kasih parfum seluruh badannya, itu akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus lagi. Karena orang yang sudah meninggal, ia menyukai seperti yang hidup itu suka. Orang hidup suka badannya harum. Maka yang meninggal juga suka badannya harum. Itu berlaku umum. Karena Nabi SAW katakan, kasru admul mayyit kakasrihi hayyan. Kita patahkan tulangnya mayat itu seperti mematahkan yang hidup. Yang hidup. Dari sini diambil kaidah bahwa yang meninggal ini kita perlakukan seperti orang hidup. Orang yang meninggal itu kita perlakukan dia seperti orang hidup. Makanya kita mendapatkan banyak keutamaan dari menyelenggarakan jenazah muslim. Kan banyak sekali janji dalam syariat yang menggalikan kubur, yang memandikan, yang mengkafani, yang mensolati, yang mengantarkan ke kuburan. Semua ini ada janji pahalanya. Ada janji pahalanya. Karena kita juga Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Allah akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan orang lain. Iya, seperti kita memperlakukan orang lain. Ini terkait dengan mayatnya. Adapun kain kafannya, kata beliau wa yujammiru atfanah. Disunahkan kafannya itu ditajmir juga, dikasih parfum. Iya, kan kain kafan itu kita susun. Kalau kain kafannya berbeda, ada yang baru, ada yang lama, maka yang paling bawah adalah yang terbarunya. Kemudian yang kedua, di bawahnya tadi, ya tingkat bagusnya. Kemudian yang ketiga. Kenapa paling bagus yang di bawah kalau berbeda? Karena seperti tadi kaidahnya. Dia suka, nanti kan ini yang paling bawah menjadi yang paling luas. Ya kita walaupun baju dalam tak baru lama, pasti yang di luar kita mau yang bagus. Pasti yang di luar kita mau yang bagus. Sama orang meninggal juga begitu. Yang luarnya dia mau yang bagus. Maka jadikan yang paling bawah. Tapi kalau kain kafannya sama. Tapi sekarang rata-rata orang siapkan kain kafan itu sama. Cuma kadang ada orang bilang kain kafanku salah satunya adalah kain ihramku yang pernah saya pakai haji atau pakai umroh. Nah, ini kan nanti membuat beda kain kafan itu. Membuat beda kain kafan itu. Maka yang dia pernah pakai umroh atau haji ini adalah nanti yang paling atas. Supaya itu nanti jadi yang paling dalam. Supaya nanti itu yang jadi yang paling dalam. Tapi kalau anggaplah sama semuanya, maka sudah. Kita letakkan satu kain kafan, lapis pertama, kita kasih parfum. Kita tajmir. Kita kasih parfumnya. Ya, dari kain kafan itu. Kemudian letakkan lagi lapis yang kedua, kasih lagi parfum. Lapisan ketiga, kasih lagi parfum. Ini yang kita lakukan. Dan ini disunahkan, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalathan." Jika kalian kasih parfum mayat, kasih 3 kali. Kasih 3 kali. Parfumnya kasih. Demikian pula kain kafannya. Kasih. Karena kata mayit di sini mencakup dianya dan yang dia pakai. Mencakup dianya dan yang dia pakai. Ini perintah dari Nabi SAW, namanya perintah irsyad, perintah sunnah. Anjuran. Kalau kita
melakukan memandikan mayat, mengkafani mayat, maka ini yang kita perhatikan. Kita kasihkan dia parfum di badannya, demikian pula di kain kafannya. Kemudian wa in kana syaribuhu adfarahu tawilatan aqada minhu. Ini sebelum kita bungkus. Jika mayat ini ternyata kumisnya atau kukunya panjang, dicukur dulu kumisnya, dipotongkan dulu kukunya. Ini kalau panjang. Kalau panjang. Wala yusarrih sya'rahu. Kemudian rambutnya tidak perlu disisir dengan keras. Tidak perlu, karena akan rontok nanti kan dia sudah. Rambutnya sudah tidak ada yang memegangnya. Tidak ada yang memegangnya. Kemudian khusus perempuan, wal mar'atu yudfar sya'ruha salasata qurun. Khusus perempuan rambutnya itu dikepangkan 3 kepang, samping kiri kanan dan tengah, kemudian diarahkan ke belakang. Kenapa dikepangkan? Supaya nanti kalau dibungkus rambutnya enggak ke mukanya, enggak ke hal-hal yang tentunya enggak bagus dilihat. Enggak bagus dilihat. Kita yang hidup sekali lagi pasti rambutnya enggak suka ke depan, menutup wajah, mengganggu hidung, tidak suka. Maka orang yang meninggal juga seperti itu. Makanya para sahabat ketika memandikan anaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tentunya mengepang rambutnya. Dinukil oleh Ummu Atiyah, ketika dia memandikan anak perempuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia katakan fadhafarna sya'ruha salasata qurun wa alqainaha khalfaha. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kami kepang rambutnya menjadi 3 kepangan itu, 3 ikatan, dan kami jadikan dia ke belakang. Kami jadikan ke bagian belakangnya. Ini khusus perempuan. Ini selesai terkait dengan mayatnya. Sekarang tinggal mengkafaninya. Tsumma yukaffinu fi salasati aswabin. Kemudian dia mengkafani mayat itu dengan 3 lapis kain kafan. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak pakai gamis, dan tidak pakai imamah. Kain kafan saja. Kain kafan saja, tidak ada yang lainnya. Dan ini kalau laki-laki tidak ada silang pendapat. Kalau laki-laki seperti itu, dia dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Kenapa bisa 3 lapis kain kafan? Karena para ulama berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim dari Aisyah, belum menukil Nabi SAW waktu meninggal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswabin yamaniyah bi suhuliyah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah dikafani dengan 3 lapis kain kafan yang berasal dari Yaman, putih, bergaris, putih bersih, min kursuf, dari kain yang terbuat dari kursuf, kain katun, produksi Yaman. Ini Nabi dibungkus dengan itu. Kata para ulama, ini manusia yang paling mulia, dibungkus dengan 3 kain kafan. Ini menunjukkan kita juga umatnya Nabi Muhammad SAW, dia disunahkan untuk dibungkus dengan 3 kain kafan yang terbuat dari bahan katun. Kalau dimudahkan, jika dimudahkan. Laisa fihinna qamisun wala imamah. Tidak ada komis, tidak pakai baju. Tidak pakai baju dan tidak pakai imamah. Tidak pakai imamah. Summa udrija fiha idrojan. Kemudian dibungkus dengannya. Dengan sebentar kita akan uraikan cara bungkusnya. Dan ini yang utamanya jika dimudahkan. Tapi kalau dibungkus dengan selain kain yang disebutkan tadi, maka yang penting menutupi seluruh badannya, itu sudah dianggap sah.
sudah dianggap sah. Kalaupun tidak punya, kecuali menutupi auratnya, itu yang dipakai. Boleh dipakaikan rumput sisanya. Seperti ada di masa Nabi SAW, ada orang meninggal tidak punya apa-apa. Ada dia punya kain, kalau ditutup di bawahnya terbuka atasnya. Kalau ditutup atasnya terbuka bawahnya. Maka Nabi katakan, tutup saja bagian yang harus ditutup, sisanya pakaikan rumput. Pakaikan rumput. Ini kesusahan hidup di masa dahulu. Kita sekarang ini alhamdulillah kita dimudahkan hal ini. Ya, maka yang utama seperti yang dilakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau yudraju fiha idrajan. Lilit dibungkus dengan 3 kain itu dengan lilitan yang tentunya yang kuat. Itu caranya itu mayatnya diletakkan di atas. Jadi kita sudah siapkan 3 kain kafan, kita letakkan mayatnya di sini di atas kain kafan, dan kain kafan tadi itu harus lebih dari mayat. Jadi kita ukur dulu. Yang paling bagus lebihnya bisa sampai 50 ke atas, dan apalagi bagian kepala, karena nanti dia lebih besar daripada bagian kaki. Ini kalau dimudahkan 50. Kalau kita taruh juga anggaplah 30, lebihnya 30 cm tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Karena nanti kain kafannya kalau lebih, maka kita nanti setelah digulung disunahkan untuk kembalikan ke depan begini. Di bagian kepala dan bagian kaki juga dianjurkan kembalikan ke depannya, ke atasnya. Kalau tidak, maka tidak apa-apa, langsung diikat saja nanti dengan ikat. Jadi ini 3 kain kafan. Sebelum kita letakkan, maka kita taruh dulu tali kain untuk mengikatnya nanti di bagian paling bawah. Dan itu tidak perlu ada bilangan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kita butuhkan berapa kain untuk nanti mengikatnya. Tidak ada bilangan tertentu. Karena ini kain ini pengikat, masalahnya supaya kain kafannya tidak terbuka saat dibawa ke kuburan atau dibawa ke tempat sholat. Jadi tergantung kebutuhan. Kita letakkan bagian bawahnya. Sebelum kain itu digelar, kita letakkan 1, 2, 3. Angkat mayatnya yang sudah bersih tadi, sudah kering. Letakkan di atas kain. Kita letakkan di atas kain. Di saat mayat ini diletakkan, maka diletakkan kapas di bagian pantatnya ini. Supaya nanti kalau ada keluar, kita tidak perlu ganti kain kafan. Tapi kita tinggal ganti ini kapasnya. Ini diletakkan di bagian pantatnya. Kita taruh mayatnya, kemudian sekarang kita mulai bungkus. Cara membungkusnya, maka dilakukan dalam hadis adalah yudraj. Dililit, dilipatkan. Jadi kita mulai dari yang kanan. Kenapa kita mulai dari yang kanan? Karena nanti mayat akan serong kanan. Kalau kita mulai dari yang kiri baru kanan, nanti kainnya akan terbuka. Kainnya akan terbuka. Maka kita mulai dari kanan dulu. Kanan dulu kita lipat dan kita lilitkan ke bawah badannya. Kita lilitkan bawah badannya supaya kuat. Kemudian kiri kita kasih sama, lilitkan juga. Dari kepala sampai ke bawah. Kemudian yang kedua sama. Kita mulai dari yang kanan. Ini nanti jadi saling menguatkan. Dan kanan baru kiri, baru kanan lagi. Kanan lagi. Kita berlakukan seperti tadi. Kemudian kiri. Kanan lagi, baru kiri. Dan itu tidak perlu apa-apa, tidak perlu digulung. Kan sebagian orang kalau kita lihat, dia gulung. Ini tidak perlu, karena sudah terikat. Sudah saling terikat. Ini kita gulung, kalau kain kafannya kecil, tidak sampai ke sini, tidak sampai ke bawah badannya. Tidak sampai ke bawah badannya. Ini kan akan tersingkap nanti. Maka di setelah ini, baru tadi diikatkan kain tadi yang sesuai dengan yang kita butuhkan.
Diikatkan kain tadi untuk menjaga supaya ini tak tersingkap. Tidak terbuka kena angin ketika nanti dibawa. Nah, setelah itu baru nanti sekarang kan orang dia bungkus lagi itu plastik di luarnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalaupun tidak dilakukan, tidak ada juga masalah. Dan ini adalah tambahan dari kain kapan. Tambahan dari kain kapan. Setelah dibungkus ini, ya, maka dia telah selesai dibungkus. Bagian kepala disatukan, diarahkan ke dada. Bagian kaki disatukan, diarahkan ke arah dada, baru diikat. Diikatnya, usahakan ikatnya yang mudah dibuka. Karena nanti di kuburan, setelah ditaruh di bawah, saat mau dimiringkan ke arah nanti kanan, dibuka ini talinya. Dibuka ini talinya. Karena kenapa dibuka? Hilang maslahatnya, kebutuhannya. Dan ini diikat supaya tidak tersingkap. Ketika hilang ini, ya, alasan dia diikat, maka dibuka. Ya, usahakan tadi ikatnya ikat yang mudah dibuka. Ikat yang mudah dibuka. Ini cara mengkafani. Seperti yang dilakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari Muslim tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau, wa in kubbina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala bas. Kalau dianggaplah dibungkus dengan jubah, kemudian dengan sarung, tidak masalah. Tinggal ditambah satu lapis. Karena kan sunnah tiga. Sunnah tiga. Kalau dia pun sudah pakai sarung, sudah pakai jubah. Kalau perempuan misalnya nanti pakai daster misalnya. Berarti sisa tambah lifafah, tambah satu kain. Bagian luarnya. Tinggal tambah satu kain. Fala bas. Tidak masalah. Tidak masalah hal tersebut. Cuma sunnahnya tadi. Seperti yang dilakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang itu laki-laki. Ada ulama yang membedakan perempuan dengan sekarang. Kata beliau, wa tukafanul mar'atu fi khamsati aswab. Kemudian perempuan itu dikafani dengan 5 pakaian. Gimana ini 5 nanti akan dijelaskan. Kata beliau, fi dir'in wa izarin wa miqna'atin wa lafafatain. Kata mereka 5 ini adalah pertama dir'in yang dia pakai di badannya ini, ya, dasternya, kemudian izar, sarung, kemudian jilbab, kemudian 2 lapis kain kaf. Ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka dalam hal ini adalah merupakan pendapatnya orang-orang Hanafiyah. Demikian pula orang Syafi'iyah yang berpendapat perempuan dibedakan laki-laki dengan laki-laki adalah orang Hanafiyah, madhab pengikut Imam Abu Hanifah, dan Syafi'iyah pengikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka berdalil dengan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh seorang perempuan yang bernama Laila bintu Taif At-Taqafiyah. Dia bilang, kuntu fiman ghassala Ummu Kulsum bintu Rasulullah. Saya binta Rasulillah adalah saya termasuk orang yang memandikan Ummu Kulsum, putrinya Rasulullah, yaitu Laila bintu Taif ini. Dia bercerita, saya katanya termasuk yang memandikan Ummu Kulsum, putrinya Rasulullah, saat meninggal. Rasulullah masih hidup. Indah wafatnya, ketika wafatnya. Fakana awwalu ma a'tana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa. Adalah yang pertama sekali yang Rasulullah berikan kepada kami sarung. Kan mau dibungkus ini, Rasulullah kasih sarung. Summadir, kemudian daster bajunya. Summal khimar, kemudian kudungnya. Baik, kita lanjut. Jadi kata Laila bintu Qaif At-Taqafiyah, adalah yang pertama Rasulullah kasihkan kepada kami sarung. Summadir, kemudian dir itu pakaian yang menutup dari leher sampai ke bawah.
Makanya kita bilang kalau orang sekarang apa dasternya, bajunya, thumma al-khimar, kemudian jilbabnya, thumma al-milhafah, ya, kemudian setelah itu baru kain. Baru kain. Jadi 2, 3 itu sarung, kemudian dasternya, bajunya, kemudian jilbab. Kemudian 2 lapis kain. 2 lapis kain. Dan dia berkata, "Tsumma udrijat ba'da tsaubil al-akhir." Kemudian dililitlah di kain yang terakhir tadi. Karena namanya sarung, baju, jilbab tidak dililitkan kepadanya seperti yang tadi. Di kain inilah yang dibungkus penuh. Setelah itu, ya, dia bilang, qalat, ini Laila bintu Qaif. Dia bilang, Rasulullah SAW jalisun indal bab. Rasulullah waktu itu duduk di pintu. Hadis ini dipakai oleh orang Hanafiyah dan Syafi'iyah. Iya. Akan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja hadis yang barusan kita dengar itu riwayat Imam Abu Dawud, ya, nomor 2745. Demikian pula Imam Al-Baihaqi. Dia adalah hadis yang dhaif, tidak sahih. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah beliau termasuk agak bermudah sedikit menaikkan hadis dhaif ke derajat hasan, ke derajat bagus untuk berdalil. Beliau dhaifkan ini hadis di Sunan Abu Daud nomor 691. Disebabkan karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Nuh Ibn Hakim. Dia ini rawi yang majhul, tidak dikenal. Tidak dikenal. Hadis ini apalagi masalah kafani, itu agama. Harus jelas siapa yang meriwayatkannya, sahih atau tidak, dhaif. Makanya keumuman ahli hadis dan mayoritas ahli fikih tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sama saja. Karena asal dalam syariat adalah sama. Oh juga yang mungkin beda cuma 1 kali kejadian. Hanya saat Ummu Kulsum meninggal. Diceritakan ada perbedaan. Tidak terkenal bahwa memang sahabat dibungkus beda. Iya, maka asal dalam syariat sama antara laki-laki dan perempuan. Apalagi hadisnya adalah dhaif. Sementara mengatakan 3 kain kapan, Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan yang menyatakan pakai 5 lapis, ya 5 lapis, ini adalah hadis yang dhaif. Sudah kita dengar tadi cacatnya. Cukup? Baik. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Apa hukumnya? Ini ada pertanyaan, apa hukumnya bila seorang istri yang hendak selalu menghadiri pernikahan yang ada musiknya? Saya selalu mengingatkan atau menasihatinya. Seorang menghadiri acara undangan pernikahan wajib. Hakul muslim ala muslim menghadiri pernikahan. Cuma Nabi persyaratkan, tidak boleh ada maksiat. Jika ada kemaksiatan di dalamnya, ada khamar yang diputar, maksudnya yang dihidangkan, ada musik, ya, maka jadi hukumnya tidak wajib. Hukumnya jadi tidak wajib. Itu menghadiri. Asalnya wajib menghadiri pernikahan. Tapi kalau ada maksiat di dalamnya, tidak jadi wajib. Tidak boleh, karena orang beriman adalah orang yang tidak menyaksikan hal yang berbau dosa. Hal yang berbau dosa dan maksiat. Bolehkah berdebat dan mengingkari kemungkaran di media sosial? Tergantung. Iya. Ini yang terakhir, mengingkari kemungkaran. Kalau berdebat tidak boleh. Iya, berdebat tidak boleh. Berdebat dalam Islam itu dilarang. Kalau memang harus, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Pertama, tentukan dulu apa yang kita perdebatkan.
Iya, supaya tidak bicaranya ke sana kemari. Jadi ada adab dalam berdebat. Iya. Apa yang diperdebatkan? Setelah itu, apa dalil kamu? Jangan sampai kita sudah berdebat, ternyata dalilnya tidak benar. Kan percuma. Kita habiskan tenaga untuk berdebat, ternyata sama-sama tidak punya dalil. Jadi harus dijelaskan dulu ini masalahnya. Masalahnya ini misalnya ini mengatakan wajib, ini mengatakan sunnah. Apa dalilmu bilang wajib? Naikkan dalilnya. Dan apa dalilmu yang mengatakan sunnah? Naikkan dalilnya. Baru setelah itu kita perdebatkan. Baru kita perdebatkan. Ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Kalau masalah berdebat. Masalah berdebat. Karena bisa saja lawan debat kita, sebaiknya kita punya dalil yang kuat. Tapi lawan debat lebih pintar berbicara. Iya. Sehingga nanti membuat kadang kebenaran itu dianggap tidak benar. Karena kita yang salah dalam menyampaikan. Makanya Nabi SAW tidak menganjurkan berdebat. Bahkan orang yang paling buruk adalah orang yang pendebat. Orang yang pendebat. Tidak dianjurkan, apalagi di media sosial. Di dalamnya terlalu banyak orang yang mengaku ulama. Iya, orang tidak pernah belajar tapi berdebat seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Iya, nukil ke sana kemari, padahal dia tidak tahu apa yang dia nukil itu apakah memang cocok untuk didebatkan ke situ atau tidak. Iya, itu kita sebaiknya tidak melakukannya. Demikian pula mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu ada tahapnya. Ada tahapnya. Kalau kita mampu, kita ingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Kalau tidak mampu, cukup dengan hati. Dan mengingkari kemungkaran tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kita ada kemungkaran ini, jelas-jelas kemungkaran. Tapi kalau kita ingkar, akan melahirkan kemungkaran lebih besar. Tidak boleh, kita diam saja. Kita diam saja. Karena ada adab dan etikanya ketika mengingkari yang mungkar. Ketika mengingkari yang mungkar. Mencela sembahan orang menyembah selain Allah saja tidak boleh kalau dia akan mencela sembahan kita. Jelas-jelas dia menyembah selain Allah. Iya, tapi dia akan mencela sembahan kita. Jangan dicela. Dan jangan dicela. Itu diatur di Quran. Itu diatur di Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah doa khusus ketika mensolati jenazah anak yang belum balik? Nanti ini masalah doanya kita belum mensolati, baru kita mandikan jenazahnya. Iya, nanti akan disampaikan nanti doa ketika mensolati jenazah. Apakah Rasulullah setiap habis sholat wajib melakukan doa zikir bersama yang dipimpin oleh imam? Kalau itu dilakukan, kenapa tidak dilakukan di semua masjid? Tapi kalau tidak dilakukan, kenapa sebagian besar masjid di Indonesia melakukannya? Apakah masjid-masjid besar seperti masjid doa yang melakukan doa bersama dipimpin oleh seorang imam? Tidak ada penukilan dari Nabi SAW sedikit pun bahwa Nabi pernah melakukan zikir berjamaah. Berjamaah ya, kita bukan tidak berzikir. Nabi berzikir, Nabi menganjurkan berzikir. Nabi menganjurkan untuk berzikir, bahkan dijanjikan banyak pahala. Jadi beliau anjurkan zikir, tapi tidak pernah belum melakukan yang namanya zikir berjamaah. Pertama sekali dimunculkan zikir berjamaah adalah di Kufa, di Basro, Irak. Masih di masanya sahabat. Iya, masih ada hidup sahabat. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, waktu itu hidup di Irak. Ya, ada juga dari sahabat-sahabat yang lain. Muncul ya di Masjid Halaqah di Basra seorang yang memimpin zikir berjamaah. Satu bilang halilu mi'ah, bertahlillah 100. Yang lainnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100. Selesai kabbiru mi'ah, bertakbir 100. Yang lainnya takbir 100. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Sabbihu mi'ah, bertasbih 100, sampai bertahmid 100, semua dihitung begitu. Maka para sahabat menyaksikan hal itu, kan itu adalah hal yang aneh, tidak pernah ada di masa Rasulullah. Yang Abdullah bin Mas'ud ketika mendapati di masjid beliau itu, ya, beliau datang ke masjid, dia bilang, ya kaum, ya, betapa cepatnya kalian berubah. Ini piring Rasulullah belum pecah. Baju Rasulullah belum robek, belum usang. Artinya baru saja meninggal. Ini kan masih masa sahabat. Iya. Tapi kalian sudah berubah. Sudah berubah. Kenapa dia ingkari? Dia ingkari karena ini tidak pernah di masa Nabi melakukan zikir yang dipimpin. Bukan tidak pernah melakukan zikir. Nabi anjurkan zikir sekali lagi. Sebagian orang kalau kita bilang, jangan, tidak boleh, tidak dilakukan oleh Rasulullah, dikira zikirnya. Tidak. Kaifiatnya. Cara pelaksanaannya ini yang dipermasalahkan. Bukan hanya saya, jangan sampai ada bilang, oh itu memang ke Ustaz Wahabi. Bukan. Jadi kita bilang Wahabi itu belum masuk. Ini bukan masalah Wahabi atau tidak. Ini masalah Nabi lakukan atau tidak. Ya, jadi Abdullah bin Mas'ud, kalian cepat sekali berubah. Ya, Rasulullah belum lama meninggal. Belum lama meninggal. Piringnya belum pecah, bajunya belum usang. Kalian sudah berubah. Mereka jawab, ma aradna ilal khair. Kami tidak menginginkan dari perbuatan kami ini kecuali kebaikan. Supaya semangat. Kan kalau ada yang pimpin. Supaya semangat kita. Ada yang memimpin kita berzikir. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kan min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak di sana orang ingin kebaikan tapi tidak dapat. Karena syarat dari amalan itu bukan hanya keinginan kita untuk mendapatkan kebaikan. Tapi amalan itu ada dua syaratnya. Syarat pertama harus ikhlas. Hanya untuk Allah itu amal. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tunggu amalan itu tergantung dari niat. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-ddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua harus ikut Nabi. Harus ikut Nabi. Karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuradun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak di atas tuntunan kami, maka dia tertolak. Artinya bukan berarti tidak dilakukan, tapi tertolak. Dilakukan, tapi tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran, kalau mereka memang mencintai Allah, dengan melakukan zikir itu karena cinta, pasti dia cinta kepada Allah, mau kebaikan, dia mau berzikir. Tapi kata Allah kepada nabinya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikut Nabi. Ikut Nabi. Itu yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi. Maka zikir ini Nabi tidak pernah lakukan. Selama hidup beliau di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, tidak ada satupun penukilan bahwa beliau memimpin yang namanya zikir berjamaah. Apalagi doa berjamaah. Tidak ada. Coba cari pakai sejarah. Kalau kita bisa dapatkan, alhamdulillah. Iya, tapi tidak mungkin kita dapat. Karena memang tidak ada. Gimana caranya kita dapat? Iya, karena Nabi ini menyampaikan risalah terbatas. Cuma 23 tahun. Cuma 23 tahun. Jadi gampang sekali ditahu. Apakah ada dalam kurun waktu 23 tahun ini Nabi pernah memimpin zikir berjamaah setelah sholat? Jangan 23 tahun. Karena sholat itu turun di tahun setelah tahun 10 Hijri. Setelah tahun 10 kenabian. Makanya Nabi cuma sholat di Makkah 3 tahun. Kemudian beliau sholat di Madinah 10 tahun. Jadi Nabi itu cuma sholat 5 waktu 13 tahun lamanya. 13 tahun lamanya. Jadi tinggal kita teliti ini. 13 tahun. Pernah nggak Nabi zikir berjamaah? Atau doa berjamaah setelah sholat 5 waktu? Tidak ada.
Tidak ada. Itu ada setelah Nabi meninggal. Tadi itu. Itu pun di luar negeri Arab. Di Kufa sana, di Irak. Dan yang keluar tadi itu, itulah yang keluar memberontak di Ali bin Abi Thalib. Waktu itu yang menjadi khawarij. Rasul saja dia berontak, apalagi pemerintah yang sah. Makanya rata-rata orang yang seperti itu, dia nanti berontak. Dia nanti keluar ke jalan-jalan. Keluar ke jalan-jalan. Jadi bid'ah kecil, muncul bid'ah besar. Makanya Nabi SAW hanya mengatakan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku saja. Dan sunnahnya khalifah setelahku. Apa yang hari itu bukan agama, hari ini bukan juga agama. Hari ini bukan agama. Karena agama terbatas waktu penyampaiannya, waktu wahyunya. Iya, wahyunya. Itu wallahu a'lam. Apakah wajib memberikan parfum kepada keseluruhan tubuh si mayit? Baiknya digulung. Apakah kain yang paling atas baiknya digulung atau dilipat? Sudah kita bilang tadi. Kalau kainnya tadi sudah kita lihat diidraj, digulung, dilipatkan secara bersila. Ini yang bertanya bisa dapat buku jenazah. Siapa punya pertanyaan? Enggak ada yang mengaku? Wah, untuk kita itu? Tidak. Oh, sebentar. Baik. Ana minta nasihatnya Ustadz, karena kurang betah di pondok. Paling lambat setahun mondoknya. Iya. Cari saya kerjaan yang membuat kita dekat kepada Allah. Dan tidak semua orang bisa masuk di pesantren. Di pesantren itu jinnya bukan lagi pasukan, tapi sudah jenderal. Iya, kita akan digoda dengan godaan yang banyak dan besar. Kalau kita di luar pondok, godaan kecil, tapi dalam pondok masalah kecil akan diperbesar. Hanya masalah rebutan ikan di nampan itu jadi besar. Iya, apalagi rebutan yang lain. Makanya kalau kita tidak bersabar, tidak harus semua orang jadi ustadz. Kalau kita tidak mampu, cari saja kerjaan yang bisa kita membantu bagaimana ini ilmu agama bisa disebarkan. Atau paling tidak kalau kita tidak mampu, hadir saja kajian. Jadilah penyampai ilmu atau pendengar ilmu. Gitu saja. Tidak semua orang bisa jadi ustaz. Lihat sahabat, apakah semua jadi pengajar? Tidak. Yang paling banyak sibuk mengajarkan ilmu Abu Hurairah. Karena dia yang paling sabar dalam mendengarkan hadis waktu zaman Nabi SAW. Dia siap lapar karena mau mendengar hadis. Karena mau mendengar hadis. Maka setelah Nabi meninggal, dialah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang kalah. Karena dia mendengarnya saat itu sabar, menyampaikan juga sabar. Menyampaikan juga sabar. Kan ilmu ini, kalau kita tidak punya kesabaran, kita akan gugur di dalamnya. Baik, masih banyak. Ini dua mau diapain? Siapa mau dapat hadiah ini? Oh kita, yang dulu angkat tangan. Tidak mau gitu. Alhamdulillah. Siapa lagi satu? Siapa yang duluan? Oh kita. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.